Ya Ali, Nabi bersabda, wahai Sayyidina Ali, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, yastaghfiruna lil insan, mereka beristighfar. Siapa yang beristighfar? Para malaikat meminta ampun untuk kita ya. Lil insan, kepada manusia, madama ala tahara, selagi dia suci, selagi dia punya wudu, selagi dia suci, walam yahduts, dan tidak berhadas. Jadi selagi kita suci, Habib mau tanya nih, ibu-ibu pada suci enggak? Bu, ini selain yang haid, selain yang nifas ya, ibu pada punya wudu enggak? Jangan-jangan ibu kentut tadi. Adik-adik, awas jangan kentut di majelis. Betul, kentut jangan ditahan, cuma jangan kentut di depan muka orang. Mending kalau enggak bau lagi. Jaga wudu ya, dawamkan wudu. Dan ini sebenarnya harus ditekankan oleh pemerintah. Karena kita mayoritas muslim, kenapa kok nggak ada statement dari pemerintah jaga wudu? Bahkan ada statement dari pemerintah, ada salah satu menteri, staf menteri mungkin ya, yang dia sambil menistakan gitu, kayaknya nggak wudu, orang wudu itu pasti kena virus juga gitu. Ikhtiar betul, wajib, tapi ingat dulu wudu ini adalah resepnya orang-orang dulu. Siapa yang menyampaikan, yang mewahyukan? Allah. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun, kepada Nabi Ibrahim. Nabi perintahkan wudu. Nabi perintahkan wudu kepada Nabi Musa, ya Musa, idza asabaka syai' wa anta ala ghairi taharah fala talumanna ila nafsak. Wahai Musa, kalau kamu terkena sesuatu ya, musibah apa saja, kamu enggak punya wudu, enggak suci, maka jangan salahkan kecuali dirimu. Artinya apa? Mafhumnya apa? Kalau kita punya wudu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib yakin, seyakin-yakinnya kalau bapak ibu dawam wudu, virus corona enggak bakal nempel. Virus enggak bakal. Tapi salahnya kita enggak pernah dawam. Ini dalam kitab Mukasyafatul Qulub ya, yang biasa kita baca lil Imam Ghazali. Ini kita Habib tutup aja karena sudah sedikit, Habib kasih kisah-kisahnya aja deh sampai jam 10 ya. Di situ Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin ya, pernah beliau mengutus seseorang untuk membuat kiswa Ka'bah. Karena memang di zaman Amirul Mukminin kiswa Ka'bah itu dari Mesir ya. Kebanyakan dari Mesir. Untuk pergi ke kota Mesir ya, untuk membuat kiswa Ka'bah. Ketika sampai di Syam, itu orang tadi yang diutus oleh Sayyidina Umar ketemu ya, artinya lewat ya, di salah satu gereja ya. Dulu masih gereja gitu kan. Dan di situ ada pendeta yang alim. Pendeta yang tersohor. Dan utusan ini kepingin ketemu sama pendeta tersebut. Sehingga dia minta tahu kepada orang-orang di situ, di Syam itu, di mana rumah pendeta itu. Akhirnya ditunjukkan. Ketika Sayyidina Umar ketuk pintu, enggak dijawab. Tuh kali, 2 kali, 3 kali enggak dijawab sama pendeta tersebut. Enggak dibukain pintu kalau kita orangnya. Kalau kata kita gitu, enggak dibukain pintu. Nah, ketika sudah lama orang yang diutus oleh Sayyidina Umar ini ketuk pintu, barulah dibukain. Sama siapa? Sama pendeta. Akhirnya kata orang ini, kata yang diutus oleh Sayyidina Umar ini, dia bertanya kepada pendeta, wahai pendeta, kok lama banget baru bukain pintu, bahasa kitanya begitu. Dari tadi kemana aja? Saya lama ketok-ketok pintu nggak dibukain pintu. Apa kata pendeta tersebut? Karena saya telah mendengar Allah memberikan wahyu kepada Nabi saya, Nabi Musa, kata itu pendeta, bahwasanya kalau kamu takut, maka kamu berwudu, maka kamu akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya tadi ketika kamu ketuk, saya wudu dulu karena saya nggak kenal kamu. Saya wudu
dan saya perintahkan keluarga saya, istri saya, anak saya untuk wudu. Setelah mereka wudu dan saya yakin nggak kenapa-napa, baru saya bukain pintu. Jadi dengan dalil ini kita harus yakin kalau kita dawam wudu pasti kita diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang kita nggak yakin atau males, jarang. Betul apa betul? Bu, kalau dawam wudu, ibu nih kalau nggak punya duit, ya kalau dawam wudu tapi bisa nggak menjadikan air emas? Bisa nggak? Jadi emas. Kenapa ketawa? Bisa nggak? Kalau dawam wudu, bisa saja ya. Kalau dawam wudu, pokoknya kita akan dicukupkan rezeki kita. Itu kalau dawam wudu. Kita akan disucikan oleh Allah. Kita akan diberikan keamanan oleh Allah. Ini jaminan Allah. Dulu pernah ada cerita ya. Ada seseorang yang datang kepada Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili ya. Ini Imam Abil Hasan bukan sembarang imam, orang besar, wali besar, alim ya, faqih. Orang ini ngapain datang kepada Imam Abil Hasan Asy-Syadzili? Sebenarnya salah alamat, tapi orang ini yakin. Apa dia? Mengatakan, "Ya Imam, saya datang ke sini saya mau belajar ilmu kimia." Ilmu kimia itu kan menjadikan kayak semacam air atau benda menjadi emas, menjadi perak itu dulu ya. Kalau sekarang kan ilmu kimia banyak macam-macam rumusnya itu ya. Itu dulu ilmu kimia dulu. Akhirnya kata Imam, "Ya khair, marhaba. Tapi ada syarat buat ente kalau ente pengen belajar kimia sama ana." "Apa itu wahai Imam?" "Syaratnya adalah ente tinggal di sini setahun sama ana, ente khidmah sama ana, dan ente itu kalau batal wudu lagi." Artinya disuruh dawam wudu. Dan setelah wudu ente sholat sunnah wudu 2 rakaat. Udah itu aja. Setahun ente dawamkan. Ente bakal ana ajarin kimia. Dan subhanallah ketika sudah sampai kepada 1 tahun ya, sudah setahun ini dia ngamalin. Kalau batal wudu dia wudu lagi, sholat sunnah. Kalau batal, jadi dia nggak pernah batal nggak punya wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Dawam wudu. Setelah setahun ini, ketika dia lagi ngambil air, nimba air gitu ya, itu yang keluar bukan air tapi emas dan perak. Yang keluar bukan air tapi emas dan perak. Ini kejadian nyata, bukan kejadian bohong. Ini dituliskan dalam kitabnya para salafun saleh. Ketika dia melihat itu emas dan perak, kalau kita diapain tuh? Disimpan. Disitulah dibuka hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Futuh dibuka. Dia bukan jadi orang yang rakus kepada dunia, tapi jadi orang yang zuhud. Orang yang wara, dibuang itu. Dia sendok lagi jadi emas lagi dia buang. Kemudian dia ceritakan kepada Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Imam Abil Hasan Asy-Syadzili ketika mendengar itu hanya tersenyum. Apa kata beliau? "Sekarang kamu bukan lagi bisa ilmu kimia, tapi badan kamu semuanya udah jadi kimia. Udah bisa merubah air menjadi emas." Akhirnya dia taubat kepada Allah dan dia menjadi ulama besar. Itu kalau dawam wudu ya. Jadi yang mustahil Bu ya, itu jadi kayak enggak mustahil kalau kita dawam wudu. Makanya usahakan Bu ya dawam wudu. Karena salah satu manfaatnya tadi yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada Imam Ali, kalau kita dawam wudu itu malaikat beristighfar buat kita. Jadi malaikat jumlahnya enggak sedikit. Enggak bisa kita hitung. Manusia sama malaikat banyakan mana? Malaikat itu banyak banget. Itu yang masuk setiap hari ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat itu enggak kembali lagi. Jadi ratusan juta, enggak ada yang tahu dah jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu. Jadi malaikat itu begitu banyak, bayangkan kalau malaikat semuanya beristighfar buat kita. Berapa juta malaikat, berapa ribuan bahkan triliunan juta malaikat yang beristighfar buat kita selagi kita masih dalam